tanggung jawab dan penuh kesungguhan di dalam kami melayani Engkau ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kirim semua mereka untuk ambil bagian bersama kami. Pendeta Gamaliel yang Kau sudah kirim dan sudah tiba. Tapi firman Tuhan, sebentar dia akan melayani kami. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, kita berkumpulan di rumah Tuhan. Ya, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, pada di dalam kami mengasihi kami sudah berkumpul di tempat ini. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Engkau hadir dan memberkati. Sebab itu kami membuka ibadah ini di dalam nama Bapa dan Putra. Dia yang layak disembah, Dia yang layak diajukan. Dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu.
sehingga kami dapat. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai acara ibadah kami dari pertengahan sampai pada akhirnya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Tuhan. Ada sukacita. Luar biasa yang mengucapkan. Lord Jesus, for your grace. Thank you, Lord Jesus, for your mercy. hari yang kudus, hari yang khusus, dan saat sekarang ini dunia dan kami tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu untuk kembali. Kami siap menghadapi segala sesuatu bersama. Terima kasih dari awal sampai akhir, penyertaan-Mu sangat kami butuhkan. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya untuk kami boleh menyerap firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Nama saya Gamaliel. Lengkapnya Gamaliel Sentosa. Saya berjemaat di GBI Putra di Jalan Panjang,
Apa yang terjadi Bapak Ibu di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat, apa yang terjadi? Bencana. Kemudian apa yang terjadi? Mereka terpencar-pencar, berusaha menyelamatkan diri. Sehingga ada yang kelompok itu di sana karena bisa menyelamatkan diri di dataran yang lebih tinggi. Ada lagi sebagian di tempat lain. Ada lagi yang semua itu disuplai dari udara. Jadi tidak dapat dihindari, banyak dari mereka juga yang mati. Apakah mereka itu tidak ada orang-orang Kristennya? Ada. Dan jumlahnya juga tidak sedikit. Jadi kalau kita berdoa, terutama adalah untuk saudara-saudara seiman. Tapi jangan lupa juga mendoakan untuk mereka-mereka dibaptis percik dengan air. Apalagi sebentar siang, konon kabarnya saya dengar itu ada 4 yang akan dibaptis. Dan bagi kita Pantekosta karismatik, dan itu baptis selam. Perlu apa? Perlu air. 2 Korintus 3 ayat 1-9 tidak perlu dibaca. Saya cuma mau memberitahu intisarinya. Ada 19 poin, tapi saya tidak mau membahas satu persatu. Saya hanya mau mengatakan bahwa itu ada pada diri kita dan ada di sekeliling kita. Itulah dunia yang pada saat ini tidak baik-baik saja. Ini berhubungan dengan yang namanya akhir zaman. Akan timbul hal seperti ini, dan Bapak Ibu tidak ada satupun yang kelihatannya tertunda atau tidak ada. Apa yang saya sebutkan 19 poin ini, itu semuanya terjadi di antara kita. Apakah itu orang percaya atau bukan orang percaya, atau di sekeliling kita. Dan hal itu nyata. Memang pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, hal-hal semacam ini terjadi. 1. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, betul? Ya? Manusia itu lebih mencintai dirinya sendiri. Saya nggak perlu urai, tapi Bapak Ibu dan saya merasakan, apakah betul? Apakah itu hanya di luar, ataukah itu terjadi pada diri saya atau kehidupan saya? Yang kedua, menjadi hamba uang. Betul? Yang ketiga, itu membuat. Banyak orang yang ngomong kosong, ngomong gede, ya. Apakah hal itu terjadi pada diri kita atau di sekeliling kita? Bapak Ibu yang jawab sendiri. Yang keempat, menyombongkan diri. Apalagi kalau kita berlebih, terutama di dalam hal ekonomi, maka kesombongan itu akan timbul dengan sendiri. Gimana? Di diri saya, dan juga bisa terjadi di diri Bapak Ibu sekalian. Menjadi pemfitnah. Yang kelima, untuk agar kita aman, agar kita selamat, atau agar kita itu terhindar, seringkali kita memakai fitnah untuk lawan-lawan kita. Sadar tidak sadar, itu Bapak Ibu dan saya sendiri yang bisa menjawab. Yang keenam, berontak terhadap orang tua. Apakah hal itu ada dan terjadi pada masa kini, terutama di orang bilang di generasi Z? Tidak tahu berterima kasih. Banyak hal itu terjadi, baik di diri kita atau di Bapak Ibu sekalian. Kita sudah ditolong, lupa mengucap terima kasih. Atau kita sudah menolong orang lain, cuek aja. Ya, tidak mempedulikan agama, banyak, bahkan berlebih.
Mabok agama juga ada. Ya. Terus yang ke-9 tidak tahu mengasihi. Banyak Bapak Ibu. Kita udah gak peduli lagi sama orang di sekeliling kita. Saya katakan ini semua terjadi di antara kita dan di luar kita, yaitu di dunia ini. Mau itu di Indonesia, mau itu di luar negeri, sama terjadinya. Terus bisa terjadi baku hantam, bisa jadi sampai naik ke pengadilan, tapi tidak mau berdamai. Yang ke-11, suka menjelekan orang. Nah, kita harus akui bahwa di dalam kehidupan kita tidak bersih, bening, ya. Yang ke-12, tidak dapat mengekang diri. Ini macam-macam, dari hal kecil sepele sampai hal besar, ya. Tidak dapat mengekang diri itu antara lain, misalnya udah tahu gaji kita hanya sebagai seorang supervisor atau karyawan biasa, tapi apa yang kita kredit motor yang lebih bagus, lebih besar, begitu juga kendaraan dan lain sebagainya, alat-alat rumah tangga begitu juga, nggak bisa mengekang diri. Itu terjadi di kita dan di luar. Ada kelemah lembutan, tapi memang hampir saya rasakan ya, waktu saya kecil SMP, yang saya rasakan apa? Waktu saya keluar kota, baik-baik ramah. Tapi sesudah saya selesai kuliah dan sempat berkunjung ke tempat mereka lagi, udah beda. Saja di desa-desa kecil, gitu. Saya paling seneng gitu, jalan-jalan seperti itu. Jadi kita sudah tidak menemui kelemah lembutan, lebih banyak garam. Terus yang ke-14, tidak suka yang baik. Nah ini agak kerancu, kadang-kadang suka disalahartikan ya. Tidak suka yang baik itu mau bawa cara kita sendiri. Gua maunya itu ya itu. Mau baik mau buruk, pokoknya gua maunya itu. Banyak nggak yang begitu Bapak Ibu? Ya, saya harus akui termasuk diri saya sendiri loh. Nah, terus yang ke-15, suka berkhianat. Yang sederhana berkhianat begini. Kalau kita sudah janji sama orang, apalagi teken janji, gini, jangan begini, jangan begitu, itu kita langgar. Hal itu terjadi nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Ada. Nanti kalau udah sering begitu tuh ya, orang lain akan menjauhi kita, karena dia tahu, gua kalau bergaul sama dia tuh, nanti lain kali juga dia berkhianat. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayo, siap-siap jawab. Mengampuni bisa segera atau masih tunda-tunda? Apa mungkin kita nggak mau mengampuni? Itu terjadi di kehidupan kita. Firman Allah mengatakan apa? Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Kalau kita tidak mengampuni, bagaimana kita beroleh pengampunan dari Allah? Itu sederhana saja. Jadi yang ke-19 terakhir dikatakan apa? Lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Kayak sekarang di kita, kayak saya juga berjemaat juga kan di GBI Putra. Rajin datang ke gereja. Pokoknya kelihatannya tuh wah hidup kudus pada waktu itu. Tapi dari Senin sampai Sabtunya bagaimana Bapak Ibu? Kita bukan mengutamakan agamanya, bukan. Tapi ada hukum-hukum firman Allah yang mengajarkan 10 perintah Allah. Antara lain itu jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, ya. Dan ini dan itu dan sebagainya. Bapak Ibu lebih tahu daripada saya. Terus suruh menolong? Iya. Sok tahu? Iya. Itulah kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu,
19 poin yang saya sebutkan tadi, ada nggak di antara kita? Maksudnya tuh terjadi nggak dia di kehidupan kita? Adakah satu yang meleset? Ada yang tidak garam, ada yang tidak mengasihi orang tua. Itu terjadi di sekitar kita. Makanya Bapak Ibu, ya, mari kita sekarang coba untuk mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu paham ya? Paham ya? Allah Maha tahu nggak? Kalau Allah Maha tahu, Dia tahu nggak manusia itu akan jatuh lagi ke dalam dosa? Seperti juga Bapak Ibu, udah lihat ini anak tetangga morat-marit, dididiknya nggak benar, susahnya setengah mati. Itu yang terjadi dengan Allah kita. Dia bukan tidak tahu, Dia sangat tahu isi hati kita. Makanya Allah kita di surga itu memberikan contoh-contoh yang gampang kita. Sama, Dia sudah tahu. Seperti kita tahu tetangga itu anaknya begini-begitu. Ngapain? Kan belum hamil, baru juga menikah. Kalau berarti kita nggak perlu dong punya anak, susah-susah ngedidik dan sebagainya. Tapi enggak. Karena di balik itu ada apa? Bapak Ibu, ada kasih. Jadi pada awalnya itu bumi itu gelap, yang ada cuma samudra, dan di atas samudra itulah melayang-layang Roh Kudus, Anak Allah yang namanya Yesus, dan Bapa yang memiliki jagat raya ini. Baru diciptakan, jadi terang, jadilah gelap, jadilah langit, jadilah bumi, dan segala. Jadi yang datang duluan tuh ke dalam bumi yang gelap itu siapa? Si Adam atau si Lucifer? Lucifer dulu. Makanya dia berani mengatakan apa? Waktu Tuhan Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari. Salah satunya Lucifer ajak dia ke tempat yang mahal. Ya. Dari sana bisa melihat seluruh. Lucifer bilang apa? Kalau kamu sudah menyembah aku kasih. Dia berani mengatakan itu milik dia loh. Karena memang sejak awalnya itu begitu. Dia dibuang, dianggap itu milik dia. Padahal itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Tuhan bilang nggak bisa begitu. Ada firman-Nya. Yang kita sembah siapa? Hanya Tuhan, hanya Allah. Nah, itulah sebab. Jadi akhirnya manusia itu kita tahu jatuh ke dalam dosa karena menunjukkan sedikit. Upah dosa itu apa? Nggak ada ampun. Kalau sudah sekali Tuhan ciptakan, Dia ciptakannya seperti apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Kalau udah serupa dan segambar dengan Allah, kalau kita mau tetap di dalam dosa, maka kita tidak akan hidup. Tapi Allah memberikan hari Natal, yaitu kelahiran Yesus. Supaya apa? Supaya kita percaya dengan iman dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab dikatakan tidak ada seorang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus atau melalui aku. Katakan. Jadi begitu kita bisa mengerti, semua jadi bisa ya. Karena Tuhan mau mengembalikan itu kembali ke kamu. Kapan kita kembali ke kamu? Dunia mengakui ada satu fase kehidupan. Dia berbuat jahat, dia berbuat baik, dia segala macam, mati, selesai. Itu orang dunia. Tapi kita orang percaya nggak begitu. Mati kita ada kehidupan yang kekal, yang selanjutnya. Allah itu adil. Nanti kita diadili, ditata putih itu. Apa yang kita sudah perbuat sebagai orang Kristen? Renungan dan Tuhan Yesus memberkati. Kita masih ada acara-acara. Ya.
Tuhan berkati. Untuk lagu yang pertama saya undang untuk Bapak Gembala. The sun in Sweden there are pines. Oh yeah, the new and glorious morning the stars that brightly fill for yonder the end of voices on earth divine. Oh, night divine. Terima kasih untuk dari itu boleh dimatikan dan musik dinyalakan. Anak itu kepada Tuhan, kuserahkan, bukan dibaptis tetapi diserahkan. Diserahkan. Haleluya. Angkat tangan saudara kepada satu keluarga yang indah ini, supaya mereka ambil komitmen yang sungguh dalam keluarga mereka untuk dapat mendidik anak ini menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan, dan mendekatkan mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi tiang-tiang di dalam rumah. 4 orang saudara kita ini akan diserahkan kepada Tuhan. Mereka mengambil keputusan untuk mau mati dan bangkit bersama Kristus di dalam baptisan yang kudus. Sebab itu, mari kita menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mengalami sebuah keputusan besar dalam hidup mereka,
untuk mau menyerahkan hidup dengan sungguh-sungguh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan mengambil sebuah keputusan besar untuk percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati dengan sungguh-sungguh, akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Dan kami percaya Tuhan, lewat keputusan besar ini, maka mereka mau bersepakat untuk berjanji kepada Tuhan bahwa mereka akan setia mengikuti Tuhan apapun resiko. Setiap keluarga rumah tangga, ya cukup pakai makan berlebih untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus pada akhir ibadah menjadi berkat, menyenangkan banyak jiwa, diselamatkan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap menolong memberkati hamba-Mu dimanapun berada, di gerejanya, di pelayanan, di rumah tangga, keluarga. Tuhan memberkati. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan memberkati.